Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat serta limpahan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, dan khususnya bagi anak-anakku yang di kelas 6. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat, diberikan rasa kiroh atau semangat untuk senantiasa thalabul ilmi. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ini kita akan membahas masih sekitar perang Khaybar di bagian ketiga. Mudah-mudahan materi-materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya masih dapat diingat-ingat kembali. Oleh karenanya, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, ada baiknya anak-anakku semua tolong siapkan alat tulisnya. Barangkali ada hal-hal penting agar kalian tidak lupa. Nah, ketika nanti lupa, tolong dibuka-buka lagi catatannya. Perang Khaybar di bagian ketiga, kita buka slide berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan kaum muslimin yang mengepung benteng-benteng Yahudi. Pasukan kaum muslimin mengepung benteng-benteng Yahudi. Benteng An-Nadhan menjadi sasaran pertama kaum muslimin untuk dikuasai. Sementara itu, Salam bin Mishkam sebagai pimpinan perang kaum Yahudi memberikan perintah kepada pasukannya agar benteng An-Nadhan harus dipertahankan dengan sekuat tenaga. Nah, jadi yang menjadi sasaran pertama umat Islam untuk menyerang benteng-benteng yang ada di Khaybar milik orang-orang Yahudi itu adalah benteng An-Nadhan, ya. Yang dimana kita ketahui bahwa di benteng An-Nadhan ini ada 3 benteng, ya. Di antaranya adalah benteng An-Naim. Nanti di benteng An-Naim inilah umat Islam pertama kali menyerang kaum Yahudi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar menebangi pohon kurma milik Yahudi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui respon Yahudi, apakah mereka mau berdamai atau berperang. Jadi Rasulullah pada saat itu memerintahkan kaum muslimin agar menebangi pohon kurma milik orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena pada saat itu umat Islam, pasukan kaum muslimin mengepung, benteng orang-orang Yahudi yang ada di An-Nadhan, ya. Sementara itu orang-orang Yahudi tidak mau keluar dari dalam benteng, mereka masih bersembunyi, ya, belum melakukan perlawanan. Nah, untuk mengetahui apakah kaum Yahudi ini mau
melakukan perlawanan atau mau berdamai, maka Rasulullah melakukan satu tindakan, yaitu dengan cara menebangi pohon kurma yang memang pohon-pohon kurma itu berada di luar benteng orang-orang Yahudi. Nah, nanti sekiranya orang-orang Yahudi ini mengetahui kalau pohon kurmanya itu ditebang, nah pasti ada respon. Apakah responnya itu marah atau responnya itu nanti akan minta berdamai, atau nanti responnya bagaimana, kita lihat di slide berikutnya. Ketika beberapa kaum muslimin menebangi pohon kurma, mereka dilempari panah oleh Yahudi dari atas benteng. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan penebangan pohon tersebut karena sudah jelas bahwa Yahudi menginginkan berperang. Nah, jadi ketika kaum muslimin menebangi pohon kurma milik orang-orang Yahudi ini, ternyata orang-orang Yahudi ini marah, ya, dan mereka memberikan respon dengan melempari panah dari atas benteng. Nah, ini sudah ketika orang-orang Yahudi ini melempari panah terhadap kaum muslimin, maka Rasulullah memberikan perintah supaya menghentikan penebangan pohon. Kenapa? Karena sudah diketahui bahwa respon orang-orang Yahudi adalah tidak mau berdamai alias mau berperang. Nah, jadi sudah diketahui kalau mereka ini memang betul-betul mau berperang, tidak mau melakukan perdamaian. Ya, maka disudahi penebangan pohon kurmanya, karena penebangan pohon kurma itu sebagaimana yang sudah saya sampaikan tujuannya hanya untuk mengetahui respon orang-orang Yahudi dengan kedatangan kaum muslimin. Meskipun penebangan pohon kurma sudah dihentikan, namun Yahudi masih melempari panah terhadap kaum muslimin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar menyerang Yahudi dengan panah. Pada peristiwa ini menewaskan Salam bin Miskam. Nah, ini kurang ajarnya orang-orang Yahudi. Meskipun kaum muslimin pasukannya sudah tidak menebangi pohon kurma, tapi mereka tetap melakukan penyerangan dengan panah, ya. Sehingga apa? Sehingga terjadi perang pada saat itu, perang dari jarak jauh dengan menggunakan panah sebagai senjatanya. Nah, pada peristiwa perang permulaan itu menewaskan Salam bin Miskam, ya. Kita tahu Salam bin Miskam pada saat itu adalah seorang panglima perang bangsa Yahudi, ya. Jadi panglima perang orang-orang Yahudi yang tewas pada saat perang baru dimulai. Nah, ini ya, kita lanjutkan. Panglima perang Yahudi digantikan oleh Haris bin Abi Zainab. Di bawah komando Al-Haris, pasukan Yahudi semakin bertambah bergelora semangatnya. Nah, jadi setelah Salam bin Miskam ini tewas, maka digantikan oleh Haris bin Abi Zainab sebagai panglima perang. Rupanya Haris ini membawa satu semangat baru terhadap orang-orang Yahudi. Nah, Haris ini memberikan satu semangat sehingga orang-orang Yahudi menjadi bertambah bergelora semangatnya, ya. Mereka bertekad, ya, mau berperang secara mati-matian sekuat tenaga melawan kaum muslimin. Pada hari ke-6 pengepungan benteng An-Nadhan, panglima perang Yahudi Al-Haris bin Abi Zainab berhasil dibunuh. Namun benteng An-Nadhan masih belum bisa dikuasai karena Yahudi mempertahankannya dengan sungguh-sungguh. Wah, ini luar biasa semangatnya, ya. Sudah 2 panglima mati, ya, 2 panglima tewas,
tetapi bentengnya masih belum bisa direbut karena semangatnya orang-orang Yahudi, ya, mereka bersungguh-sungguh bertahan secara mati-matian agar jangan sampai benteng-benteng mereka dikuasai oleh umat Islam. Meskipun dua panglimanya sudah tewas secara bergantian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan bendera atau panji, bendera perang ini ya, kepada Abu Bakar untuk memimpin pertempuran menaklukkan benteng An-Nadhan, namun tidak berhasil. Begitu juga dengan kaum muslimin, mereka berjibaku berperang secara sungguh-sungguh, secara mati-matian untuk menaklukkan benteng-benteng yang ada di Khaybar ini masih belum bisa berhasil, sehingga Rasulullah perlu mengatur satu strategi untuk memimpin peperangan itu, diganti pemimpinnya, ya, yaitu dari yang sebelumnya, ya, kita nanti lihat lagi sebelumnya itu siapa, menyerahkannya kepada Abu Bakar, ya. Namun ketika dipimpin Abu Bakar pun, ya, masih belum bisa berhasil menguasai benteng An-Nadhan, ya. Keesokan harinya panji pimpinan pertempuran diserahkan kepada Umar. Nah, ini sampai begitu susahnya menguasai orang-orang Yahudi di Khaybar, sampai Rasulullah harus mengganti-ganti pemimpin pasukan, pemimpin perangnya gitu ya, dari Abu Bakar kemudian diganti kepada Umar. Nah, pada hari ketujuh ada satu peristiwa, Umar menangkap seorang Yahudi yang memasuki tempat pasukan umat Islam secara sembunyi-sembunyi. Jadi ada orang Yahudi yang masuk secara sembunyi-sembunyi ke tempat umat Islam dan diketahui oleh Umar, kemudian ditangkap, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ampunan kepada penyusup Yahudi tersebut dengan syarat ia harus menunjukkan rahasia-rahasia tentang benteng-benteng yang ada di Khaybar. Nah, jadi orang Yahudi ini dia memohon kepada Rasulullah agar jangan sampai dihukum mati, ya. Maka Rasulullah kemudian mengabulkan permintaan Yahudi tersebut dengan syarat harus membantu perjuangan umat Islam dengan cara memberitahukan rahasia-rahasia yang terdapat di dalam benteng orang-orang Yahudi, ya. Tempat-tempat penyimpanan senjata, tempat-tempat penyimpanan makanan, tempat-tempat rahasia-rahasia yang lainnya, termasuk harus menjelaskan bagaimana kondisi orang Yahudi yang ada di dalam benteng. Maka laki-laki Yahudi menjelaskan bahwa kondisi pasukan Yahudi sedang dalam keadaan kesulitan. Anak dan istri mereka akan ditempatkan di benteng Asyiq. Setelah itu mereka akan menyerang kaum muslimin. Nah, jadi dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di dalam benteng itu sekarang kondisinya sedang kesulitan. Mereka kewalahan menghadapi umat Islam, tetapi dengan sungguh-sungguh karena berperang mati-matian, meskipun kesulitan, umat Islam masih belum bisa menguasai orang-orang Yahudi yang ada di benteng-benteng itu. Nah, jadi dijelaskan bahwa sungguhnya orang-orang Yahudi itu sedang dalam kesulitan, ya, oleh si laki-laki ini. Orang-orang Yahudi yang ada di dalam benteng itu sebetulnya dalam posisi yang hampir-hampir lemah begitu ya, sehingga informasi ini, ya, dianggap sangat berharga oleh Rasulullah dan memberikan satu kesemangatan untuk kepada umat Islam untuk terus
berperang untuk menaklukkan benteng-benteng yang ada di Khaybar. Laki-laki Yahudi itu juga berjanji akan memberitahu tempat penyimpanan senjata dan peralatan perang lainnya jika kaum muslimin berhasil menjebol benteng. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, nanti jika umat Islam berhasil menjebol benteng, banyak tempat-tempat rahasia yang menjadi penyimpanan barang-barang berharga, ya, tempat-tempat rahasia yang menjadi penyimpanan makanan dan lain sebagainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'utir rayata godan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbunahu." Wa fi riwayatin la'atiyanna hadhihi rayata godan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Besok pagi aku akan menyerahkan bendera kepada seorang laki-laki yang cinta Allah dan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Besok pagi umat Islam akan melakukan penyerangan kepada benteng An-Nadhan yang dikuasai oleh Yahudi. Untuk memimpin penyerangannya itu nanti saya akan pilihkan seorang pemimpin, seorang laki-laki yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya, ya, kira-kira begitu. Dalam riwayat lain, sungguh pasti aku akan menyerahkan bendera ini besok pagi kepada tangan seorang laki-laki yang Allah membuka atas kedua tangannya dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Nah, ini ya, jadi satu isyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari itu, ya, untuk Rasulullah memberikan perintah kepada salah satu sahabatnya agar menjadi pemimpin pasukan perang menyerang bangsa Yahudi yang berada di dalam benteng. Rasulullah menyerahkan bendera kepada Ali bin Abi Thalib untuk memimpin penyerangan yang pada waktu itu Ali sedang sakit mata. Atas doa Nabi, waktu itu juga mata Ali bisa disembuhkan. Nah, ternyata laki-laki yang dipilih oleh Rasul itu adalah Ali, ya. Pada saat itu Ali tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan di mana ada Ali. Nah, kemudian salah seorang sahabat mencari dan menemukan Ali berada dalam tendanya, maka dibawalah Ali di hadapan Rasulullah. Ya, kenapa Ali tidak kelihatan? Karena beliau sedang sakit mata. Maka pada saat itu pula Rasulullah SAW mendoakan supaya sakit matanya Ali disembuhkan, dan pada saat itu juga dengan izin Allah, ya, mata Ali bisa sembuh. Kemudian Ali menyerang benteng Naim, ya. Jadi benteng Naim yang menjadi sasaran pertama umat Islam. Ternyata pasukan Yahudi sudah siap untuk berperang. Mereka tidak lagi bersembunyi di balik benteng. Nah, ketika umat Islam menyerang benteng Naim, ini perkiraan umat Islam, orang Yahudi itu akan melakukan perlawanan dalam benteng. Tapi ternyata salah. Justru mereka membuka pintu benteng dan kemudian mereka melakukan penyerangan secara terbuka yang tidak diduga-duga oleh umat Islam. Nah, tentunya hal ini membuat satu ketidaksiapan terhadap umat Islam, ya. Tapi dengan izin Allah, umat Islam masih bisa mengendalikan kondisi meskipun diserang secara mendadak tanpa diduga-duga. Umat Islam bisa mengalahkan orang-orang Yahudi, ya. Nah, ini perangnya Ali berperang tanding dengan seorang Yahudi yang menantangnya yang bernama Marhab. Seperti dalam perang-perang sebelumnya, bahwa orang Arab itu mempunyai satu tradisi dalam peperangan. Sebelum perang mereka melakukan perang tanding, ya, duel satu lawan satu. Jadi Ali ditantang oleh seorang Yahudi yang bernama Marhab. Marhab berhasil dikalahkan, dia tewas. Kemudian saudaranya yang bernama Yasir maju menantang kaum muslimin.
Ya, tantangan diterima oleh Zubair bin Awam. Akhirnya Zubair bin Awam berhasil membunuh Yasir meskipun melalui pertarungan yang sangat sengit. Jadi saudaranya Marhab ini dia marah melihat saudaranya itu mati tewas melawan perang tanding dengan Ali, ya. Kemudian dia maju, si Yasir ini diterima oleh Zubair bin Awam. Nah, ini antara Zubair dengan Haris ini, Yasir ini berperang tanding sangat sengit, ya, lama sekali. Tapi alhamdulillah akhirnya Yasir bisa dibunuh oleh Zubair. Setelah perang tanding dianggap cukup, maka pecahlah pertempuran antara pasukan kaum muslimin dengan Yahudi Khaybar. Pasukan Yahudi meskipun sudah mulai terdesak, tetapi masih bertahan sekuat tenaga, sehingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran itu. Alhamdulillah, atas izin Allah, meskipun orang Yahudi masih dengan semangat yang tinggi, susah sekali untuk ditaklukkan, tetapi akhirnya bisa dikalahkan. Sebagai mereka ditawan, dan sebagai mereka juga lari. Kemana larinya? Larinya ke benteng-benteng yang berada di sekitarnya. Mereka bersembunyi, ya, dan mempertahankan benteng yang lainnya agar tidak dikuasai oleh umat Islam. Setelah menguasai benteng Naim, lalu pasukan kaum muslimin bergerak untuk menyerang benteng Sa'ab dan benteng Zubair atau Al-Qulah, sehingga kedua benteng itu berhasil dikuasai kaum muslimin, ya. Jadi di benteng Naim ini ada 3 benteng, ya. Ada benteng di benteng Nathan ini ada 3 benteng, ada Naim, Sa'ab dan Zubair. Dan pada saat itu setelah kaum muslimin menguasai benteng Naim, maka benteng Sa'ab dan benteng Zubair juga dikuasai secara bertahap. Di dalam benteng Naim terdapat gudang makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kaum muslimin menikmati makanan yang ada di gudang tersebut. Silahkan kaum muslimin, ya, makan yang ada di gudang makanan, dimakan, makanya dinikmatilah oleh umat Islam. Di dalam benteng Az-Zubair atau Al-Qulah terdapat saluran air minum yang dibangun Yahudi secara rahasia. Setelah benteng Az-Zubair dikuasai kaum muslimin, maka air itu bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Rupanya orang Yahudi itu membangun satu saluran air yang dibangun secara rahasia di dalam benteng. Nah, inilah salah satu karakter orang-orang Yahudi yang hanya ingin menghidupi dirinya sendiri, ya, tidak mau berbagi dengan bangsa lain. Makanya membuat saluran air pun, membuat sumur pun ini ditempatkan secara rahasia. Dan setelah benteng Az-Zubair ini dikuasai, barulah ketahuan ternyata di dalam benteng itu, ya, ada saluran air yang sangat berharga tentunya bagi orang-orang yang memang hidupnya di dalam padang pasir, ya. Kaum muslimin kemudian bergerak menuju benteng Ubayyu melalui pertempuran yang sangat sengit. Akhirnya benteng Ubayyu pun bisa direbut oleh kaum muslimin. Di dalam benteng ini terdapat banyak sekali peralatan rumah tangga, barang-barang berharga, hewan ternak, dan bahan-bahan makanan. Di benteng Ubayyu, kaum muslimin mendapatkan perlawanan, tapi bisa dikalahkan, dan otomatis ketika benteng Ubayyu bisa dikalahkan, maka sudah bisa dikuasai, dan barang-barang yang ada dalamnya pun menjadi barang-barang ghanimah atau harta rampasan perang yang nilainya sangat berharga, ya. Ada peralatan rumah tangga, barang-barang berharga, hewan ternak, ya, unta, kambing, dan lain sebagainya. Banyak sekali tentunya, ya. Sementara itu, benteng Bariu dijaga oleh pasukan elit ahli memanah, masa Yahudi maksudnya, ya. Dalam pertempuran merebut benteng Bariu, diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena lemparan panah. Meskipun demikian, akhirnya kaum muslimin berhasil merebut benteng ini.
Senjata yang digunakan kaum muslimin untuk melawan panah-panah Yahudi adalah manzanik, sejenis kendaraan pelempar batu yang sangat besar ya, yang didapat dari salah satu benteng yang sudah direbut. Jadi ada satu musibah pada eh, peristiwa perang di Benteng Bariu untuk merebut Benteng Bariu ini. Benteng Bariu ini dijaga oleh pasukan elit panah orang-orang Yahudi ya. Sehingga susah sekali untuk ditaklukkan. Bahkan dalam satu kisah Rasulullah pun terkena anak panah itu, entah bagian tubuh yang mana yang terkena ya, tapi pada dasarnya mungkin yang terkena tidak membuat Rasulullah cedera atau bahkan sampai meninggal, enggak ya, karena Rasulullah pada waktu itu masih sehat-sehat saja. Intinya pasukan elit pemanah ini sebagai penjaga Benteng Bariu ini sedikit merepotkan umat Islam untuk menguasai Benteng Bariu ya. Nah, perlawanannya umat Islam pada waktu itu menggunakan senjata yang bernama manzanik ya. Manzanik ini semacam kendaraan besar yang berguna untuk melempar batu ya, batu yang sangat besar. Ya kalau zaman sekarang mah mungkin semacam panser gitu ya, mobil tank. Karena zaman dulu belum ada mobil semacam itu. Ya senjatanya adalah manzanik. Dan manzanik ini sebetulnya senjata punya orang Yahudi sendiri yang dirampas pada saat penaklukan benteng-benteng sebelumnya ya. Kalau kita pernah menyaksikan film Fatih ya, Al-Fatih, itu ada di situ satu perang menggunakan senjata manzanik. Dari Benteng Bariu ini, kaum muslimin memperoleh banyak sekali bejana dan peralatan memasak yang sangat bagus ya. Sebelum peralatan-peralatan itu dimanfaatkan, Rasulullah SAW memerintahkan agar dicuci terlebih dahulu. Jadi peralatan-peralatan rumah tangga, peralatan-peralatan dapur yang akan digunakan, Rasulullah memerintahkannya agar dicuci terlebih dahulu ya. Baik. Selanjutnya kaum muslimin bergerak mengepung benteng Al-Qamus yang masih dijaga oleh pasukan Yahudi. Mereka mempertahankan benteng ini sekuat tenaga sehingga kaum muslimin memerlukan waktu yang lama untuk merebutnya. Maka pada hari ke-20 akhirnya benteng ini pun bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Luar biasa. Untuk menaklukkan satu benteng saja kaum muslimin membutuhkan waktu 20 hari khususnya di benteng Al-Qamus ini. Tapi saat itu umat Islam sudah memiliki nutrisi yang kuat ya. Kenapa? Karena sudah menguasai benteng-benteng yang ada bahan makanan, perlengkapan senjata dan lain sebagainya. Ya, sehingga tidak, meskipun mengepung selama 20 hari, kaum muslimin tidak merasa khawatir gitu ya, karena suplai makanan tersedia banyak. Sementara orang yang berada di benteng Al-Qamus sebaliknya ya, mereka khawatir dengan kondisi lamanya pengepungan itu ya. Kenapa? Karena semakin lama orang-orang Yahudi yang di dalamnya mereka khawatir akan kehabisan bahan makanan sehingga menyebabkan mereka nanti akan mati dengan kelaparan gitu. Di dalam benteng ini tinggal seorang Yahudi yang ternama yang bernama Abu Al-Huqaiq dan seorang perempuan bernama Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Abu Al-Huqaiq ini salah satu tokoh Yahudi, pimpinan Yahudi ya, yang tinggal dalam benteng Al-Qamus. Dan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab ini adalah putrinya Huyai, yang mana nanti ya Huyai ini kita tahu dia ini adalah pimpinan Yahudi Bani Nadir ya. Anaknya bernama Sofiyah, yang mana Sofiyah nanti ketika benteng Al-Qamus sudah dikuasai, maka Rasulullah kemudian menjadikan istri Sofiyah ini akan dijadikan istri oleh Rasulullah ya.
Benteng Al-Watih dan As-Salalim berhasil direbut oleh kaum muslimin tanpa perlawanan. Nah, jadi ini mereka menyerah dengan sendiri. Mereka menyerah dan mohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak dihukum mati. Mereka akan rela meninggalkan Khaybar tanpa membawa harta benda mereka. Nah, berbeda halnya dengan benteng Al-Wati dan benteng As-Salalim. Yang dalam benteng ini penduduk Yahudi mereka sudah tidak mau mengadakan perlawanan karena bagi mereka mungkin menganggap tidak mungkin melawan kaum muslimin karena benteng-benteng yang sudah-sudah juga dikuasai, kalaupun perang ya tidak akan menang. Akhirnya penduduk yang berada di As-Salalim dan Al-Watih mereka menyerah dan mereka siap menerima hukuman dari Rasulullah, apapun hukumannya yang penting bagi mereka jangan dihukum mati. Kalaupun harus diusir dari Handak ya, dari Khaybar mereka juga siap ya. Jawaban Rasulullah SAW di luar dugaan. Rasulullah SAW bukan hanya mengabulkan permohonan mereka, artinya jangan sampai dihukum mati, ya itu dikabulkan, tetapi juga memberikan kebebasan tinggal di Khaybar, serta mengembalikan hak tanah dan ladang mereka, dengan syarat setiap kali panen mereka harus menyerahkan separuh hasil pertanian dan peternakan kepada kaum muslimin. Nah, di luar dugaan orang-orang Yahudi ternyata mereka dibebaskan untuk tinggal di Khaybar ya, tidak diberikan hukuman mati sebagaimana mereka minta ya, sebagaimana yang mereka mohon kepada Rasul agar jangan sampai dihukum mati. Meskipun mereka diusir tapi mereka siap gitu. Tapi Rasulullah tidak melakukan hal itu, tidak melakukan pengusiran terhadap Yahudi Khaybar. Bahkan sebaliknya Rasulullah memberikan kebebasan, tanah-tanah yang mereka dulunya miliki ya, dikembalikan kepada mereka dan ya diberikan hak semuanya. Tapi dengan satu syarat nanti ya, setiap kali panen dari hasil perkebunan ataupun hasil peternakan mereka harus memberikan separohnya terhadap pemerintahan Islam. Kenapa separoh? Karena mereka ini orang-orang yang melakukan perlawanan. Baik. Harta milik Huyai bin Akhtab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui jika Huyai bin Akhtab menyembunyikan hartanya di salah satu benteng mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Kinanah bin Rabi bin Abu al-Huqaiq agar memberitahukan tempat menyimpan harta tersebut. Namun Kinanah tidak bersedia memberitahukannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah akan membunuh Kinanah jika harta itu sudah ditemukan. Nah, Rasulullah SAW mengetahui bahwa Huyai bin Akhtab ini menyimpan hartanya di benteng tersebut, di benteng di salah satu benteng yang ada di yang sudah dikuasai. Nah, orang yang dianggap tahu tempat di mana penyimpanan harta milik Huyai ini adalah Kinanah bin Rabi bin Abul Huqaiq. Makanya Rasulullah memerintahkan supaya Kinanah ini memberitahu di mana harta peninggalan milik Kinanah, milik Huyai. Tetapi Huyai Kinanah ini tidak bersedia untuk memberitahukannya sampai Rasulullah bersumpah ya, seandainya harta milik Huyai bin Akhtab itu ditemukan maka nanti kamu akan dibunuh. Lalu Kinanah bin Rabi bin Abul Huqaiq, siapa ini? Adalah menantu Huyai bin Akhtab. Pantas jika memang dianggap tahu oleh Rasulullah karena Kinanah inilah mantunya Huyai alias bekas suaminya Sofiyah binti Huyai. Sofiyah ini adalah istrinya Kinanah. Ya, Kinanah nanti akan dibunuh oleh Rasulullah sebagai hukuman atas keengganannya memberitahukan harta milik Huyai. Nanti kemudian Sofiyahnya dinikahi oleh Rasulullah. Akhirnya harta itu pun ditemukan dan Kinanah dihukum mati. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti kita bahas di kolom komentar di grup WA. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.